Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadena, sampurasun. Rampes. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman semua, balik lagi nih di program JNT Juan Tatanya. Seperti biasa di program ataupun konten JNT ini Juan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang epic, keren dan juga wow pokoknya mah. Nah, dan hari ini konten JNT hari ini alhamdulillah Juan udah berhasil mengundang salah satu narasumber. Dan bedanya kalau misalkan kemarin-kemarin dari universitas, perguruan tinggi gitu. Dan spesialnya untuk hari ini Juan mendatangkan salah satu narasumber dari kedinasan. Dan mungkin dari sedikit teman-teman udah bisa lihat seragamnya, cuma bisa dikasih tahu dulu sedikit seragamnya, Kak. Iya. Dan dari seragamnya juga mungkin teman-teman udah bisa nilai ya, ini akangnya nanti dari kedinasan mana. Oke, tanpa ditunggu lama-lama lagi, kita langsung aja kenalan kali sama akangnya. Halo Kak. Halo. Boleh Kak perkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Teddy Febriani Nugraha, NPP 2805585, asal pendaftaran Jawa Barat, asal sekolah SMA Negeri 1 Cimahi, jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wah, udah lengkap banget ya. Tapi tadi mungkin ada itu, mungkin kalau misalkan nomor itu nomor pokok mahasiswa gitu kali ya kalau di luar ya. Oh iya, kayak nomor pokok mahasiswa gitu kalau di luar. Oke. Akang sendiri angkatan berapa sih Kang di IPDN? Oh, kalau aku angkatan 2017, angkatan 28 kalau di IPDN. 28 IPDN 28 Oktober 2017 Yeah. Berarti. Nah, berarti ini aku enaknya panggil apa nih? Kakak atau Akang nih? Kan soalnya Akangnya orang Sunda nih. Aku kayaknya lebih enak panggil Akang aja kali ya. Iya, panggil Akang aja. Tapi kalau misalkan budaya di sana tuh panggilnya kalau ke senior apa sih? Kakak. Kalau di sini tergantung dari asal daerahnya masing-masing. Oh. Kalau dari Jawa Barat sendiri panggilnya Akang Teteh. Oh, Kang Teteh. Oke. Nah, teman-teman semua, nanti sebelum aku lanjut ngobrol banyak sama akangnya, teman-teman semua boleh langsung aja sekarang subscribe terlebih dahulu biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, ini Kak Teddy, Kang Teddy, kalau di kedinasan itu kan biasanya jalur masuknya tuh berbeda gitu ya kan? Sama di universitas lain. Nah, boleh gak sih Kang diceritain waktu pas Akang awal masuk daftar ke kedinasan IPDN? Kalau aku sendiri waktu daftar ke IPDN kan ada jalur ini. Pertama kita daftar dulu lewat pendaftaran online. Oke. Kita masukin berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah itu kita nunggu dulu untuk masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes TKD. Di tes TKD itu sejenis kayak tes CPNS. Setelah melewati itu nanti kita menunggu pengumuman kelulusan. Kalau dinyatakan lulus, kita langsung tes kesehatan dulu. Tes kesehatan di daerah masing-masing. Nah itu setara dengan tes kesehatan akmil, jadi semuanya dicek itu udah di luar, mata, telinga semuanya sampai ke dalam. Nah habis itu kita lanjut lagi, kita tes psikologi. Tes psikologi dari psikologi angkatan darat. Kalau untuk tahun sekarang sendiri karena tidak join dengan angkatan darat, jadi tesnya bareng dengan Polri. Jadi sudah tidak dengan tentara lagi tesnya. Setelah tes psikologi waktu angkatan saya itu setelah dinyatakan dulu ya enggak. Iya. Kayaknya tadi ada telepon lagi ya dari DM ya. Emang akangnya sibuk ya, aduh. Oke, berarti aku lurusin berarti untuk sekarang karena udah untuk tes kesehatan itu sendiri berarti dibarengin sama Polri gitu ya? Iya. Sama Polri. Habis tes kesehatan kan langsung tes psikologi tuh kalau angkatan saya. Tapi kalau di tahun sekarang itu udah nggak ada lagi tes psikologi. Nah, jadi langsung habis itu kita langsung di Pancohian pusat di Jatinangor semuanya dari seluruh Indonesia. Kita 2 minggu karantina di sini di Jatinangor dan mengikuti tes lagi, tes kesehatan, tes keswa, tes jasmani, dan langsung pantai akhir kayak gitu. Oh, habis jadi itu habis pantai ya udah lulus.
Berarti intinya kita tuh ada tes daerah dulu, jadi kita tuh diseleksi dulu tiap daerah. Dan nanti jadi ada seleksi dulu per daerah, nanti dari tingkat daerah, nasional. Dari daerah diambil berapa tuh Kak? Kalau waktu angkatan saya ada 83 orang. Oke. Jadi tiap tahun itu beda-beda, Oke, tergantung oke. dari permintaan Menpan RB. Oke. Nah berarti yang 83 orang tuh belum tentu masuk. Ya kan? Yang 83 orang belum tentu masuk berarti. Iya. Belum. Wow. Ih, berarti tuh kayak ada semacam harapan palsu gak sih atau enggak juga? Iya kan? Ada semacam harapan palsu gak sih? Jadi yang dikirim ke pusat itu waktu itu angkatan saya ada 89 orang. Oke. Jadi digugurkan sekitar 6 orang. Oke, siap. Jadi yang ke pusat itu sekitar hanya sedikit lah dari yang dikirim ke pusat, baru digugurkan lagi. Istilahnya udah 90% lolos lah. Oke. Nah berarti uniknya kalau misalkan di IPD itu sendiri berarti akan bisa bertemu nasional, pasti ada kan setiap perwakilan daerah gitu ya, jadi punya Tiap linknya. provinsi itu ada, tiap kabupaten kota itu pasti ada jatahnya masing-masing. Oke. Nah terus Kang, kalau misalkan di IPDN sendiri boleh gak sih Kang kasih tahu sedikit bocorannya, mungkin buat teman-teman kelas 12 juga dan buat calon mahasiswa kedinasan nih yang pengen tahu seputar ospeknya nih Kang. Kalau di IPDN sendiri tuh ada ospek fakultas, jurusan dan univ gak sih atau gimana Kang ospeknya kalau di sana? Oh, kalau untuk IPDN sendiri kan kita kedinasan nih, jadi nggak ada ospek fakultas, ospek jurusan. Kita adanya Diksa, pendidikan dasar di Akpol selama sebulan. Oke. Setelah itu kita balik lagi, ada penanaman basis 3 bulan lagi di kampus. Oke. Di sana kita tidak boleh kontak sama orang luar, tidak boleh memegang HP, tidak boleh ada pesiar. Nanti setelah Desember, setelah cuti pertama baru boleh megang HP lagi kayak gitu. Berarti tadi sekitar 3 bulan gitu itu pendidikan dasarnya ya? Ya, 1 bulan di Akpol dulu tapi. Oke, siap. Nah, terus ada gak sih Kang hal yang ketika Akang ospek, hal yang berkesan yang Akang kira itu gak bisa dilupain sama Akang? Ada gak sih satu Kalau momen? untuk kita sendiri sih terlalu banyak kenangannya. Waduh. Mungkin dari banyaknya kenangan yang manis, mungkin salah satu pasti ada yang paling sampai sekarang tuh pasti ingat mulu gitu. Ada gak sih Kak? Kalau waktu kita diksa di Akpol ini, satu hal yang paling diingat itu ketika sepotong roti itu lebih berharga daripada uang yang kita miliki. Waduh, apa tuh itu? Karena di sana tuh lapar sih. Apa tuh filosofinya tuh Kak? Karena nanti di waktu diksar itu merasakan kelaparan yang sangat-sangat lah. Oke, wow, oke. Kebayang. Untuk Akang sendiri emang udah ada niatan buat goalsnya tuh masuk ke dinasan ketika selesai SMA atau gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya dulu tuh pinginnya masuk Akmil. Oke, terus terus? Ya, karena kan waktu pertama tuh saya SMA-nya jurusan IPA nih. Jurusan IPA karena Akmil itu kan IPA prioritasnya. Jadi saya jurusan IPA baru sudah daftar Akmil 2 kali, gugur di pantauan daerah. Jadi akhirnya ngambil cadangan di PDN dan sekali daftar langsung masuk. Wah, mantap. Berarti harusnya punten nih Kang. Berarti Akang tuh kalau misalkan 2 kali Akmil gagal, berarti harusnya Akang angkatan 16. Sebenarnya aku angkatan 16 ya kan ya, 16 ya. Berarti intinya pas ketika Akmil itu gagal kan berarti gap year dulu dan akhirnya mempersiapkan lagi untuk tes kedinasan. Akhirnya Akmil belum rezekinya, tapi rezekinya tetap beruntung juga sih IPDN emang konsepnya. Ya alhamdulillah banget sekarang masuk IPDN. Berarti kalau misalkan kalau kata istilah mah jangan ragu untuk bermimpi setinggi mungkin, karena ketika kamu jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Jadi mimpinya tuh tinggi banget ke Akmil gitu, terus ketika jatuh nggak terlalu
maksudnya nggak terlalu kaget juga kita apa sih jatuhnya di bintang-bintang dan itu di IPDN gitu mungkin ya. Iya. Tapi beneran Kang, aku juga ada teman angkatan 29 di IPDN. Awalnya juga waktu aku tanya dia emang niatnya mau ke Akmil. Tapi Akmilnya ini kepleset ke IPDN, tapi maksudnya keplesetnya tuh beruntung juga kedinasan kan ya. Iya, jangan pernah merasa rugi juga masuk IPDN. IPDN juga bagus kok. Iya. Cuman karena waktu itu kan ayah saya juga tentara, jadi pengen kayak ayah saya aja. Mantap. Berarti emang ada panutan dari sosok ini ya, sosok motivasi ya. Iya, motivasi Oke. sendiri gitu. Mantap. Nah, terus kan kalau misalkan di IPDN sendiri tuh biasa kayak kuliah lain ada jurusan, maksudnya yang kita belajar ada perjurusan gitu. Ya, Kalau Akang sendiri masuk ke jurusan apa Kang kalau boleh tahu? kalau aku sendiri masuknya jurusan politik pemerintahan di Fakultas Politik Pemerintahan kelas FEBC. Oke. Nah, berarti kalau misalkan untuk aku juga sebenarnya aku juga dari ilmu pemerintahan dan kalau di aku Iya. itu di gedung aku kebetulan juga jurusan politik dan pemerintahan digabung satu gedung tapi beda ranahnya. Iya. Berarti kalau Akang belajar politiknya iya, pemerintahnya juga iya gitu ya. Nah, kalau Iya. misalkan aku boleh tahu Kang, ketika Akang masuk nih kan Akang apalagi dari IPA nih ya, ada ke kayak gimana ya? Bukan ya semacam kaget gitulah ya, culture shock gitu gak sih Kang ketika dari IPA Iya. yang bayangin apa sih rumus-rumus kayak gitu terus tiba-tiba setelah 3 tahun harus masuk ke tiba-tiba langsung jep politik gitu kan yang emang agak sensitif juga ketika diomongin gitu Kang. Iya, pertama kan waktu pertama masuk itu tiba-tiba dari yang kita hafal rumus yang Iya. hitungannya udah pasti, tiba-tiba harus menghafal hafalan, logika, terus pengetahuan umumnya harus luas juga. Iya. Agak kaget itulah. Oke. Tapi lama-lama juga bisa menyesuaikan kok. Oke, siap. Nah, terus kalau misalkan di IPDN sendiri aku pengen tanya nih, kalau misalkan kelasnya itu digabung atau dipisah laki-laki perempuan? Oh, kalau di event sendiri, kalau untuk kelasnya digabung, Oh, tentu. tapi untuk asramanya dipisah. Pasti dong dipisah. Itu situ maunya kali ya digabung. Oke. Nah, terus kalau Iya. misalkan kalau boleh tahu Kang untuk jurusan politik pemerintah itu sendiri mata kuliah dasarnya apa sih yang akan pelajarin di awal-awal semester? Jadi mungkin buat para teman-teman SMA kelas 12 nih bisa mempersiapkan gitu nanti. Oh, kalau untuk awalnya sih untuk dasar-dasarnya dari sana ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada agama Islam, karena saya Islam juga kan. Iya. Lalu untuk yang masalah berhubungan dengan politiknya ada berupa pengantar-pengantar, yang pengantar ilmu politik, pengantar ilmu hukum, Oke. filsafat, kayak gitu. Itu pengantar ilmu politik Miriam Budiarjo bukan nih? Mohon maaf. Jangan-jangan Iya, ada juga iya. bukunya. Pada kita satu frame ya, politik pemerintahan pasti kenal yang namanya Miriam, Profesor Miriam Budiarjo ya kan. Iya, harus tahu dia kalau belajar ilmu politik. Tamat gak tukang bukunya warna biru kan? Iya. Betul banget. Tamat Kang, bacanya tamat. Hah? Karena saya sendiri orangnya malas baca kan. Jadi karena di SMA kan cuma rumus sama hitungan, terus malas baca saya. Tapi aku penasaran juga sih Kang, kalau misalkan ujiannya itu di sana gimana sih Kang? Maksudnya ujian tertulis buat kayak makalah banyak gitu atau kayak ulangan pada umumnya SMA, pilihan ganda dan esai gitu atau gimana Kang? Kalau di sini kebanyakan esai. Oke. Kalau untuk ujiannya, Hmm. karena kan berbentuk penjabaran juga, terus pengetahuan lah. Oke, sip. Nah, berarti ini sebenarnya kan banyak banget kan tadi aku buka question juga di Instagram, banyak banget yang nanya. Oh iya. Nanti mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya. Tapi sebelum itu aku masih penasaran soal apa lagi. Banyak sebenarnya pengen tanya, tapi aku tiba-tiba lupa. Oke, tanya aja Kak Juan. Aku sebagai representasi anak SMA ya yang kepo banget nih, banyak pengen Iya. nanya juga kan tentang IPDN. Nah, kalau misalnya apa lagi ya? Oh iya, berarti kalau misalkan konsepnya tuh IPDN tuh kayak benar-benar tertib gitu ya Kang, maksudnya kayak waktu makan ada waktunya, terus tidur emang harus jam segitu ada waktunya juga kayak gitu ya. Dan bisa diceritain nggak Kang
keseharian keseharian ya, kita gitu ya. keseharian ya. Oh, jadi kalau kita itu awal bangun tuh pukul 4 pagi. Oke. Jadi langsung persiapan untuk ibadah sholat subuh bagi yang muslim. Oke. Terus setelah itu dilanjutkan jam 5-nya aerobik pagi. Oke. Selesai aerobik kita persiapan makan pagi pukul 6:30. Oke. Habis makan pagi kita lanjut apel pagi namanya. Kalau di kedinasan kan pasti ada apel tuh, Oke. kayak tentara, kayak polisi gitu. Habis itu kita langsung jam perkuliahan sampai pukul 12 atau bisa sampai pukul 3. Lanjut lagi latihan dan untuk jam 4 sampai setengah 6 itu ada namanya jam ekskul. Di sana kita bisa ngembangin diri. Ada yang futsal, karate, ada yang marching band, semuanya ada. Terus habis itu dilanjut lagi makan malam. Pukul 10 tepat kita udah harus istirahat. Wow. Namanya istirahat malam kayak gitu. Berarti ini kita gak bisa bikin konten 3 jam ya, gak bisa ya? Gas. Padahal awalnya aku mau ngobrol 3 jam loh Kang. Oh, santai aja. Oke, tapi tadi aku ada hal yang unik bentar. Untuk tadi untuk berarti untuk pengembangan diri itu esko bebas milih gitu ya. Kalau Kang sendiri ikut apa Kang? Oh, untuk ekskulnya. Kalau saya sendiri kan asal Jawa Barat, jadi saya ikut ekskulnya itu Rompak Sindang. Terus ada juga unit kegiatan kerjanya, saya ikut pasukan inti. Oh. Pasti nggak tahu kan pasukan inti apa kan? Nggak tahu apa tuh Kang, boleh kasih tahu sekalian. Pasukan inti itu jadi kita kayak pasukan baris berbaris ya, PDN. Oke. Kayak pasukan pengibarnya. Terus kalau ada prosesi Astabrata, nah kita yang prosesikan kalau ada yang nikah. Oh, jadi ini Akang ini adalah salah satu ini ya pemeran yang suka pegang tongkat gitu kalau yang ada nikah gitu ya. Yang itu bukan sih Kang? Ya. Kalau di PDN kan kita hormat karena kita bukan militer. Kalau di Taruna itu pakai pedang kan, pedang koran. Beda. Oke. Tuh kan, jadi aku tahu kan jauh. Oke, nah aku juga nih sempat kepoin Instagram Akangnya juga, ternyata Akang juga terpilih sebagai salah satu duta, apa sih duta yang Jawa Barat, apa sih itu duta kampus ya, perwakilan. Itu boleh gak sih Kang diceritain, maksudnya berarti saya juga perwakilan. Untuk di PDN juga ada semacam pemilihan duta-duta seperti itu. Ya, jadi kalau untuk perwakilan Jawa Barat, saya dan rekan saya Firly untuk perwakilan Jawa Baratnya. Untuk perwakilan dari PDN-nya waktu itu kan diadakan lomba juga gitu kayak Miss Universe lah. Oke. Ya, kayak beauty pageant gitu. Iya. Cuman ya perwakilannya ada dari Maluku sama Bengkulu kalau untuk putra dan putrinya untuk duta IPDN. Oh, akhirnya yang goalsnya Maluku dan Bengkulu. Iya, jadi tugasnya itu kita untuk kayak gini menyebarkan tentang apa itu PDN sih, karena kan untuk sekarang itu masyarakat masih berasumsi kalau PDN itu masih tentang kekerasan lah, masih kayak doktrinisasi zaman dulu gitulah. Berarti cocok, maksudnya aku menghubungi orang yang tepat ya, bisa dikatakan ya, karena emang akhirnya duta yang tadi tugasnya juga kan untuk menyampaikan informasi dan juga kasih tahu ke masyarakat agar tidak salah perspektif gitu ya terhadap PDN. Iya, masalah perspektif masyarakat lagi kita. Oke, betul banget. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir dari aku sebelum nanti kita masuk ke Q&A. Ada gak sih Kang kesan ataupun pesan selama Akang belajar di PDN? Kalau untuk kesan dan pesannya itu ada doktrin terdahulu. Ini doktrin yang kita pegang. Iya. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Jadi kalau pertama masuk itu kan jadi junior paling rendah tuh, pasti capek, lelah pikiran maupun fisik kan. Tapi itu ada masanya. Nanti kalian kalau yang baru masuk nih, kalian bakal naik tingkat, nanti berkurang, nanti lama-kelamaan enak lah. Oke. Ini terus yang terakhir, boleh Kang minta dong motivasinya nih buat para calon siswa kedinasan dan juga teman-teman SMA nih yang mungkin sekarang masih kelas 10 yang nonton video ini, atau kelas 11, kelas 12 yang kira-kira masih
pengen masuk ke dinasan tapi belum pede gitu. Jadi minta motivasi juga sama apa aja sih yang harus disiapin, Kang, boleh? Oh, untuk motivasinya sendiri tetap berusaha persiapkan diri sendiri, mental dan fisik. Kalau untuk rezeki itu tergantung lagi, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau untuk IPDN sendiri, jujur aku nih cuma ngeluarin 50.000 untuk biaya tes ininya aja, PKD. Sisanya nggak ada lagi ngeluarin uang. Oke, itu sensitif juga sih ya. Uang emang ada ya, Kang? Masih ada ya? Iya, karena kan pasti orang lain tuh mikirnya, ini pasti bayar nih, mahal, kan masuk dinasan, kayak masuk pola milih PDN itu pasti bayar kan, asumsinya sekarang. Padahal enggak kok. Oke teman-teman, itu dia tuh tadi motivasi dari Akangnya, siapin fisik, mental, dan juga pikiran. Dan untuk hasilnya kita diserahkan sama Tuhan Yang Maha Esa, yang kuasa, yang pasti udah ngasih jalannya gitu ya. Kalau misalkan emang harus ke IPDN ini pasti ada jalannya kayak gitu.